Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah la haula wala quwata illa billah amma ba'du. Sahabat Salimah rahimakumullah. Salah satu nikmat terbesar yang Allah berikan kepada kita semua adalah kembalinya dipertemukan kita dengan bulan suci yang agung, yakni bulan suci Ramadan. Untuk merasakan kembali nikmat berpuasa. Dengan berpuasa, kita semua bisa lebih mengerti arti dari seteguk air bagi tenggorokan yang haus. Dengan berpuasa, kita lebih tahu manfaat sepiring nasi bagi perut yang sedang lapar. Kendati demikian, sahabat Salimah, puasa tidak hanya memiliki arti menahan diri dari haus dan lapar saja. Lebih dari itu, juga mengajarkan kepada kita semua perihal cara untuk melatih diri dengan bersabar, menundukkan hawa nafsu. Karena itu, tujuan pokok dibalik disyariatkannya puasa adalah agar orang-orang yang berpuasa dapat meningkatkan ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana ditegaskan dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 183, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Quran Surah Al-Baqarah ayat 183. Mengapa Allah menjadikan takwa sebagai tujuan pokok daripada puasa? Mengapa bukan yang lainnya, sahabat? Jawabannya adalah karena takwa merupakan pokok dari kesabaran. Orang yang sedang berpuasa dilatih untuk bertakwa kepada Allah, untuk taat kepadanya, baik di waktu rahasia maupun terbuka. Sahabat Salimah rahimakumullah, sabar dalam mengendalikan hawa nafsu. Apa itu nafsu? Apa nafsu itu, sahabat? Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dalam Al-Qur'an surah Yusuf ayat 53, Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma ubarri'u nafsi, inna nafsa la'ammarah bisu'i illa ma rahima rabbi, inna rabbi ghafurur rahim. Yang artinya, aku tidak menyatakan diriku bebas dari kesalahan karena sesungguhnya nafsu itu selalu mendorong kepada kejahatan. Kecuali nafsu yang diberi rahmat oleh Tuhanku, sesungguhnya Tuhanku maha pengampun lagi maha penyayang. Sahabat Salimah, sesungguhnya nafsu itu selalu menyuruh kita mendorong pada kejahatan, berbuat yang buruk, juga jauh untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala. Hawa nafsu adalah kecenderungan jiwa yang mendorong seseorang untuk memenuhi apa yang diinginkannya. Pada dasarnya, hawa nafsu bukanlah hal yang harus dimusnahkan sepenuhnya. Seperti halnya rasa marah, tetapi bagaimana kita bisa mengendalikan hawa nafsu itu sendiri? Hawa nafsu merupakan musuh yang paling dekat dan paling sulit dikalahkan manusia. Maka dari itu, Islam memerintahkan umatnya untuk mengendalikan hawa nafsu. Karena dapat menjadi awal datangnya segala keburukan. Hawa nafsu itu lebih keji dari 70 setan. Oleh karena itu, menurut Rasulullah SAW, perjuangan kita melawan hawa nafsu, menundukkan hawa nafsu, mengendalikan hawa nafsu, merupakan jihad yang sangat besar. Nah, hawa nafsu musuh yang tidak nampak dan ada pada diri kita sendiri. Melawan hawa nafsu merupakan titik awal dari ketakwaan. Adapun cara mengendalikan hawa nafsu yang paling efektif yaitu dengan berpuasa. Di samping dengan melakukan ibadah yang lainnya seperti zikir, sholat, sedekah, dan sebagainya, puasa adalah cara yang paling efektif dalam mengendalikan hawa nafsu. Seseorang yang bisa mengendalikan hawa nafsu berarti dapat memenangkan jihad al-akbar, jihad yang lebih besar. Dan sabar merupakan kunci dalam mengendalikan hawa nafsu. Tanpa kesabaran, seseorang dapat terjerumus dalam jurang keburukan. Selama bulan Ramadan, sahabat Salimah, manusia kita sebagai umat Islam dianjurkan untuk menjaga nafsu. Ketika seorang puasa, kita menahan diri dari makan, minum, hawa nafsu. Jika nafsu terkendali, insya Allah maka sulit bagi setan untuk menggoda manusia. Mengendalikan hawa nafsu selama bulan Ramadan juga tentunya akan membuat ibadah kita lebih maksimal. Salah satu cara untuk menahan hawa nafsu di bulan Ramadan adalah kita diupayakan untuk bisa menghindari aktivitas-aktivitas tertentu yang dapat membatalkan puasa.
Di antaranya adalah bermalas-malasan, malas gerak, berdiam diri, tidur seharian, ya, itu tidak baik sahabat ya. Kemudian mengumpulkan makanan yang berlebihan untuk berbuka, berbelanja untuk kebutuhan raya yang berlebihan, juga itu merupakan hal bagian yang harus kita kendalikan sebagai pengendalian hawa nafsu. Untuk mengendalikan hawa nafsu, kita harus bersabar. Tentunya sabar itu tidak mudah ya sahabat, tetapi dengan berpuasa insya Allah kita terus latih dan latih agar esensi dari puasa itu sendiri akan kita dapatkan. Sehingga kita menjadi golongan orang-orang yang bertakwa, yang kemudian bisa mengendalikan hawa nafsunya, dan insya Allah kita menjadi golongan ahli-ahli surga. Ya ayuhan nafsu mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Yang artinya, wahai jiwa yang tenang, kembalilah kepada Tuhanmu dengan hati yang ridho dan diridhoinya, maka masuklah ke dalam golongan hamba-hambaku dan masuklah ke dalam surga. Demikian sahabat Salimah yang bisa disampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas segala perhatiannya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.